Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya dan urusannya diperlancar. Jadi hari ini aku pingin bikin Q&A lagi tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar tentang India ya. Dan maaf ya ini kualitas suaranya aku pakai pakai earphone karena mikrofonku masih hilang ya. Jadi, aku pingin bahas pertama pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentarku itu adalah tentang mengapa sapi-sapi di India banyak yang berkeliaran. Apakah tidak ada yang punya sapinya? Siapa yang beri makan gitu ya. Terus, kalau di Indonesia kan sapi dijaga banget gitu ya. Oke, jadi pertama, aku mau bahas, sapi berkeliaran itu sebenarnya tergantung tempat ya. Kebanyakan itu terjadinya di India Utara, kalau di India Selatan kayaknya agak jarang. Jadi, di India Utara kebanyakan ya, eee, umat beragama Hindu itu mereka memiliki kepercayaan bahwa, sapi itu memiliki kedudukan yang istimewa ya, karena sapi itu, merupakan simbol kehidupan dan kasih sayang, karena sapi itu, memberikan susu ya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sapi itu dihormati gitu ya, sangat dihormati gitu buat orang sini gitu. Dan karena adanya penghormatan itu yang diberikan ke sapi, mereka itu tidak tega untuk menyakiti, apalagi membunuh atau memakan ya sapi itu. Makanya sapi itu tidak dikonsumsi, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya ditanya kenapa berkeliaran, apakah nggak ada ini mati lampu, maaf ya. Kenapa berkeliaran? Apakah tidak ada yang memiliki atau merawat? Nah, sapi itu sebenarnya pas masih muda, apalagi kalau bisa menghasilkan susu, teman-teman masih produktif, itu mereka biasanya dijaga ya, dirawat gitu kan, karena bisa menghasilkan susu dan susu bisa dijual gitu ya. Eee, Kalaupun dirawat, teman-teman kadang kalau dirawat itu misalnya dia ditaruh kandang, tapi kalau makan nanti dilepas gitu, dilepas suruh cari makan sendiri gitu, nanti balik lagi gitu. Nah, selain, mmm selain dirawat, nanti kalau sapinya sudah tua, teman-teman udah tidak bisa menghasilkan susu lagi, biasanya dibiarkan, dilepaskan gitu. Makanya kalian bisa lihat di jalan raya, di pasar, di mana-mana pasti ada sapi. Apalagi sapi yang udah tua dan tidak produktif, itu biasanya dibiarkan gitu. Terus kalau ada yang bertanya, terus siapa yang kasih makan? Yang kasih makan ini tergantung juga ya tempat. Ada beberapa sapi itu dia makan di seperti di sini ada badan amal gitu ya untuk makan sapi, ada organisasi gitu yang ngasih sumbangan ke sapi-sapinya. Ada juga yang membiarkan sapi-sapinya itu berkeliaran bebas. Terus selanjutnya, misalnya di komenku ada yang bertanya, kenapa sapinya dibiarkan bebas gitu ya, kenapa nggak dikonsumsi? Terus ada yang bales, karena sapi itu dianggap dewa gitu. Aku ingin meluruskan tentang itu, sebenarnya sapi itu tidak dianggap seperti dewa, teman-teman. Cuman sapi itu memang sangat dihargai atau sapi itu menjadi apa ya, dianggap suci dan dihormati lah gitu ya. Nah, karena sapi ini merupakan simbol pemberi kehidupan, bahkan di sini ya, sapi itu dipanggil di India Utara biasanya sapi itu dipanggil Gaumata. Gaumata itu artinya ibu sapi gitu. Jadi sapi itu dilihat seperti kayak ibu gitu ya. Kalau ibu kan menyusui anak-anaknya, sapi pun begitu. Sapi dengan susunya memberi manfaat ke manusia. Jadi tidak dikonsumsi dan bukan dianggap dewa, tetapi merupakan simbol kesucian dan kehormatan atau pemberi kehidupan gitu ya. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan apakah sapi itu tidak dikonsumsi? Ini juga tergantung tempat ya. Ini lampunya, aduh mati nyala ya. Jadi ini tergantung tempat ya teman-teman. Kalau misalnya di konteks India Utara,
kebanyakan sapi itu tidak dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, tapi kalau di India Selatan aku dengar mereka mengkonsumsi daging sapi ya. Nah, kalau di India Utara itu, mmm, bahkan sapi itu dilindungi secara hukum ya, dilindungi banget secara ketat, dan ini juga tergantung tempat, daerahnya juga, hukumannya seperti apa. Nah, tetapi, biasanya, eee, yang aku dengar ya, karena penyembelihan sapi itu dibatasi dengan sangat ketat, kebanyakan di daerah-daerah bagian utara itu kalau misalnya ada penyembelihan sapi, itu bisa dikenai denda, dipenjara, atau bisa dua-duanya ya. Kalian bisa didenda dan juga eh, masuk penjara gitu ya. Jadi sangat dilindungi dan nggak boleh dikonsumsi di bagian utara. Tapi kalau selatan itu dikonsumsi. Nyala lagi lampunya. Ini kayak kelap-kelip ya lampunya. Oke, selanjutnya yang jadi pertanyaan yang aku juga terima banyak banget tentang biaya hidup di India dan gaji UMR di sini. Karena di videoku yang lalu tentang harga sayur mayur di pasar India itu murah-murah banget. Jadi banyak yang bertanya-tanya kok murah banget biaya hidup di India, terus gajinya emang berapa gitu ya. Jadi aku mau bahas dulu satu-satu ya, sebelum ke UMR aku mau bahas dulu kenapa harga sayur mayur di India itu sangat murah ya. Jadi pertama karena India itu adalah salah satu negara agraris terbesar di dunia, teman-teman. Jadi India itu merupakan produsen pertama ya dari produsen terbesar untuk beberapa komoditas misalnya seperti beras, seperti gandum, bawang, tomat, mangga, pisang dan lain-lain. Jadi karena pasokan produksi pertanian di India itu sangat besar atau sangat masif, jadinya harganya juga akan lebih rendah ya, sesuai dengan ilmu ekonomi teman-teman. Kalau maaf ya teman-teman kalau kameraku nih goyang-goyang. Jadi seperti ilmu ekonomi ya, kalau misalnya ketersediaannya sangat tinggi, berarti harganya juga akan lebih rendah gitu ya, karena banyak juga kompetitor, jadi tidak bisa harganya tinggi-tinggi gitu ya. Makanya kalau di India itu biasanya sayur dan buah itu musiman ya teman-teman, dan itu harganya sangat murah kalau udah musiman ya. Misalnya kayak musim dingin nih ada wortel ya. Wortelnya itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena kalau misalnya hasil panen bagus, yang biasanya di India tuh panennya bagus ya. Jadi kalau misalnya panennya bagus, otomatis produksi melimpah kan. Semakin besar produksi, semakin besar ketersediaan bahan baku tersebut, maka harganya juga akan semakin rendah gitu ya. Makanya kalau udah musiman di India itu kalian bisa kaget dengan harga-harganya. Eh, Kayak sekarang misalnya lagi musim mangga ya. Musim mangga itu sangat murah mangga saat ini, tapi nanti kalau udah di musim lain ya, karena ini musim panas, misalnya besok musim dingin, mangga itu akan mahal karena produksinya sedikit ya, produksinya sedikit, ketersediaannya sedikit, jadinya harganya juga akan lebih meningkat. Tapi kalau produksinya banyak gitu ya, maka produksinya banyak, maka harganya juga akan lebih rendah gitu ya. Nah, kebetulan karena aku tinggal di desa ibu mertua, di sini itu harga sayur mayur, telur, daging itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kota. Kalau aku bandingkan dengan Mumbai, Delhi, di sini tuh jauh lebih murah. Kayak misalnya kemarin bawang itu bisa sekilo 2.000. Aku nggak pernah nemu harga semurah itu ya di kota-kota. eh, di Mumbai khususnya. Jadi yang jadi pertanyaan waktu itu kok bisa murah banget, terus petaninya dapat untung dari mana gitu ya. Jadi pertama, harga di desa itu akan jauh lebih murah dibandingkan di kota karena perantara penjualannya itu lebih kecil ya. Kalau misalnya di desa itu kan misalnya petani nih memproduksi bahan baku ya sayur mayur misalnya,
Itu mereka misalnya panennya pagi ya, sore mereka udah bisa jual langsung di pasar gitu, nggak ada ongkos kirim, nggak ada ongkos produksi, ongkos lainnya kalau misalnya dikirim ke kota gitu ya. Kalau ke kota kan pasti ada biaya tambahan gitu. Makanya kalau di desa itu akan jauh lebih murah dibandingkan di kota-kota. Nah, selanjutnya harga sayur mayur di India secara umum ya, mau di kota atau di desa juga jauh lebih murah dibandingkan negara lain, khususnya Indonesia. Karena di sini populasi di India itu kan sangat tinggi ya, yang artinya jumlah pekerja juga jauh lebih tinggi di sini, sehingga karena adanya jumlah pekerja yang tersedia cukup tinggi, maka harga dari pekerjanya juga lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan negara lain, teman-teman. Sehingga biaya produksi dari pertanian itu juga akan jauh lebih rendah ya, misalnya dari pemanenan, pengolahan gitu ya, pasca panen, pengiriman itu akan jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Itu juga yang menjadi penyebab kenapa harga sayur mayur di sini relatif lebih rendah. Dan yang terakhir adalah karena konsumsi lokal itu sangat besar ya. Jadi kalau misalnya di India, petaninya itu tidak bergantung dengan ekspor, teman-teman. Jadi karena banyaknya permintaan dari warga lokal ya, karena di India itu banyak banget yang makan sayur ya, konsumsinya tinggi. Jadi petaninya nggak perlu ngekspor ya. Nah, kalau ekspor kan pasti ada biaya tambahan dan segala macam ya. Sedangkan karena peminat di lokalnya itu tinggi, walaupun misalnya untungnya sedikit ya, untung atau margin kita sebut, walaupun keuntungannya sedikit, tetapi petani bisa menjual dalam volume yang sangat besar ya, jumlah yang sangat besar, jadinya tetap akan ada untung gitu, teman-teman. Eh, itu dia yang bisa aku dapat ya idenya kenapa bukan ide, alasan ya kenapa harga sayur mayur di sini tuh sangat murah. Terus yang jadi pertanyaan adalah, oke, kita udah nemuin nih harga sayur mayur di India itu sangat murah. Terus UMR-nya berapa? Apakah UMR-nya lebih kecil dari Indonesia karena harga pangannya lebih rendah atau gimana? Jadi, berdasarkan research yang aku lakukan, teman-teman, dan melihat gaji suamiku, gaji teman-temanku juga di sini ya, mmm, di India itu sebenarnya sama kayak Indonesia ya. Tiap daerah itu gaji UMR-nya beda-beda. Kayak di Indonesia gitu, misalnya Jakarta UMR-nya beda gitu ya. Kayak aku di Lombok, Lombok beda, Lombok lebih kecil gitu. Di sini juga sama. Kalau kota-kota besar kayak misalnya Mumbai, Delhi, kalau di India Selatan itu ada Bangalore, ada Hyderabad gitu ya. UMR-nya di sana beda, pasti lebih tinggi gitu ya. Kalau di desa kayak tempat suamiku ini lebih rendah gitu, tapi mirip kayak di Indonesia. Kalau kota besar kayak Mumbai, ini aku rupiahkan ya teman-teman, kalau aku rupiahkan, mereka juga 5 jutaan, 5 jutaan ke atas gitu ya kalau di kota-kota besar. Tapi kalau di tempat-tempat kayak gini, di tempat suami, kampung gitu, di daerah gitu, itu 3 jutaan dapat gitu. 3 jutaan itu udah banyak banget yang dapat segitu ya rata-rata gitu kalau di kampung gitu. Jadi mirip sama di Indonesia, di Lombok pun UMR-nya sekitar itu ya 2,8 atau mau 3 jutaan gitu ya. Jadi sama aja kayak di Indonesia gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, terus kalau misalnya biaya hidup sangat murah, gaji UMR-nya mirip kayak di Indonesia, berarti mereka banyak uang bisa ditabung dong. Enggak, teman-teman, enggak gitu ya. Jadi walaupun misalnya harga pangan di India itu murah ya, sayur mayur, beras, minyak jauh lebih murah, tapi harga lain itu jauh lebih mahal, teman-teman. Kayak misalnya bensin, bahan elektronik, kendaraan, listrik, apa itu di sini jauh lebih mahal dibandingkan di eh, Indonesia gitu ya. Jadi sama aja gitu, gaji UMR tersebut ya habis untuk kebutuhan kebutuhan lain gitu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga itu adalah mengapa orang India itu banyak yang tinggal dengan keluarga besar atau rame-rame gitu ya.
Jadi teman-teman di India itu mereka ada namanya sistem keluarga namanya joint family. Joint family itu sendiri namanya adalah artinya adalah keluarga besar ya. Jadi, sistem tersebut ya joint family itu adalah tradisi turun-temurun ya dari generasi ke generasi, dan juga, eee, karena di sini tradisinya adalah di India itu anak lelaki kalaupun sudah menikah, dia itu akan tetap dianggap sebagai bagian dari rumah orang tuanya ya. Sedangkan kalau perempuan itu kalau udah menikah itu akan diserahkan gitu ke suaminya. Jadi mereka ngikut suami gitu ya. Makanya kayak kalian bisa lihat di rumah ibu mertuaku ini, ibu mertuaku punya 5 anak laki-laki, suamiku anak pertama gitu ya. Terus 2 adiknya sudah menikah, iparku yang satu tinggal di sini, aku tinggal di sini, terus yang satunya tinggal di kota lain karena kerja, tapi waktu itu juga pernah tinggal di sini ya dalam waktu yang lama. Jadi, karena di sini itu begitu perempuan mengikuti laki-laki ya. Jadi semua ipar, orang tua itu tinggal dalam satu keluarga. Nah, kenapa juga tradisi ini masih dijaga gitu? Banyak banget alasannya. Yang pertama itu dianggap bisa saling membantu. Misalnya eh, kayak iparku ya, misalnya pas punya anak itu ibu mertuaku yang membantu. Ibu mertuaku banyak perannya ya, mengikut banyak memberikan banyak andil dalam mengurus cucunya gitu. Jadi pas masih bayi, ibu mertua yang bantu ngurus, terus karena mungkin juga lebih berpengalaman gitu ya, jadi perannya banyak gitu. Begitu pula sebaliknya kalau di sini itu kalau nanti orang tua sudah semakin lanjut usia gitu ya, maka ada anak-anaknya yang akan menjaga mereka dan merawat mereka di hari tua gitu. Begitupun dengan urusan pekerjaan rumah gitu, mereka menganggap kalau misalnya tinggal rame-rame, ipar, ibu mertua itu akan lebih memudahkan ya pekerjaannya gitu, akan saling membantu. Aku tahu mungkin ini tidak seperti kebanyakan pemikiran orang Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan banyak banget yang ingin pisah, hidup sendiri-sendiri, memiliki kebebasan masing-masing. Em, tetapi di sini tradisi joint family, kulturnya itu sangat kuat. Rasa kekeluargaannya di sini itu sangat kuat ya teman-teman. Jadi banyak banget yang lebih suka atau prefer untuk bergabung, joint family gitu ya, tinggal bareng-bareng dengan keluarga lain gitu. Dan, banyak dari mereka menganggap itu kalau keluarga itu tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya, keluarga akan tetap menjadi keluarga gitu. Oke, begitu ya. Terus, selanjutnya, hubungan, eee, ini pertanyaannya menurun ya, tentang masih berkaitan tentang joint family tadi, sistem keluarga besar tadi, yang sering banget ditanyakan juga tentang hubungan antara mertua dan menantu gitu. Apakah menantu dan mertua di India itu sama seperti di sinetron-sinetron yang sering kita nonton di Antv dulu? Banyak banget ibu mertuanya yang kejam-kejam, yang memerintah gitu, yang tidak dianggap gitu ya, atau menantu itu dianggap sebagai kayak pembantu gitu ya. Ah, enggak teman-teman, enggak begitu ya realitanya. Jadi ini tuh balik lagi tergantung dengan kepribadian mertua kalian gitu. Dan aku mendengar banyak cerita juga, mertuanya yang egois, yang tidak perhatian gitu ya, itu memang banyak aku nggak bisa pungkiri, bahkan dari orang Indianya sendiri cerita banyak banget mertua yang, mungkin mereka mencoba mengkontrolnya ini banyak banget yang mengkontrol keuangan, mengkontrol pakaian, bahkan privasi anak mereka, walaupun mereka sudah menikah ya, anaknya itu tidak boleh berdua-duaan di kamar, tidak memiliki privasi gitu ya. Itu banyak juga cerita kayak gitu, tapi banyak juga cerita baik-baik gitu ya. Ibu mertuanya baik, perhatian, membantu mengurus rumah, ngurus anak gitu ya. Eh di keluarga suamiku sendiri, aku melihat ibu mertuaku itu sangat perhatian ya. Dari misalnya dulu
iparku ada dua yang udah nikah, itu udah punya anak ya dua-duanya, dan itu aku melihat ibu mertuaku itu sangat telaten ya ngurus eh, cucunya dari masih bayi, itu mulai dari memandikan, dari mengurus semua itu ibu mertuaku ikut andil ya. Jadi cucu-cucunya lebih dekat dengan ibu mertuaku, dan begitu juga pekerjaan rumah mereka membagi pekerjaannya. Jadi nggak benar kalau menantu itu dianggap sebagai pembantu, itu nggak selalu kayak gitu. Dan itu tergantung lagi dari kepribadian ibu mertua tersebut gitu ya. Oke, masih berkaitan dengan hubungan mertua dan menantu di India, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa aja sih challenge atau tantangan gitu tinggal dengan mertua India atau tinggal di joint family. Uh, Biasanya ada tiga tantangan ya. Pertama itu dari cara memasak ya. Jadi cara memasak itu kan beda-beda ya. Tiap orang itu lifestyle-nya beda-beda. Cara masaknya juga beda-beda. Jadi ketika kita masuk ke keluarga besar gitu, joint family itu, kita harus belajar lagi mereka masaknya gimana, biasanya masak apa, caranya gimana, kapan aja masaknya, segala macam itu kita belajar gitu ya. Terus yang kedua, cara mengurus rumah. Jadi tiap rumah pasti ada caranya masing-masing ya. Kayak apa aja yang dibersihkan, gimana caranya dibersihkan, kapan dibersihkan, itu biasanya ada caranya masing-masing gitu ya. Dan itu kita harus pelajari dan butuh waktu untuk beradaptasi. Terus yang terakhir itu adalah kebiasaan sehari-hari gitu ya. Kebiasaan sehari-hari misalnya kayak bangunnya kapan, terus apa aja yang dilakukan, misalnya pagi-pagi ngapain gitu, siang-siang, sore gitu, pakaiannya gimana ya, pakaian tradisional segala macam. Dan biasanya kalau menantu itu diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama di keluarga tersebut gitu. Tapi ini balik lagi ya dari keluarga masing-masing, ada keluarga yang sangat open minded, ada keluarga yang cukup strict atau agak kuat gitu ya tentang peraturannya, itu balik lagi teman-teman, nggak bisa digeneralisir. Nah, tapi ini tergantung ya. Kalau misalnya di tempatku, di kasusku ya, sebenarnya eh untuk ukuran tinggal di desa, ibu mertuaku itu udah eh bukan ibu mertua aja ya, maksudnya keluarga di sini itu udah open minded gitu, teman-teman. Kayak misalnya eh di sini cewek itu jarang banget keluar. Tapi kalau ibu mertuaku tuh ngizinin aku keluar sama suamiku nyetir gitu. Di situ tuh di sini tuh agak jarang ya kayak gitu. Terus kayak misalnya ke pasar kan biasanya pria ya di sini biasanya, makanya iparku yang cowok aja ke pasar tapi aku diizinin. Kata suamiku tuh aku ipar menantu pertama yang ke pasar gitu. Jadi mungkin itu hal kecil buat kita di Indonesia ya, tapi di sini itu adalah suatu hal yang beda gitu ya. Terus juga di sini ibu mertuaku memiliki menantu yang dimana aku dari negara lain gitu ya. Eh, jadi itu juga sesuatu yang eh, menurutku open minded gitu. Oke, itu dia. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, itu yang paling sering ditanyakan tentang rasa masalah itu seperti apa gitu ya. Sebelum kita bahas rasanya, kita jelasin dulu masalah itu artinya adalah campuran rempah-rempah ya. Jadi banyak banget rempah-rempah dicampur menjadi satu bumbu, itu yang disebut masala gitu. Nah, masala ini pun biasanya berbeda-beda ya, tiap daerah, tiap keluarga, bahkan tiap rumah itu masalahnya berbeda-beda. Makanya teman-teman kalau misalnya ada makanan namanya itu sama ya, misalnya kayak butter chicken ya, yang paling terkenal di India, butter chicken itu kan pakai masala ya, rempah-rempah masala. Walaupun namanya sama, resepnya sama, butter chicken di daerah Mumbai dan New Delhi, tapi rasanya bisa beda karena resep masalahnya itu bisa beda juga gitu. Cuman secara umum masala itu biasanya terbuat dari bumbu-bumbu seperti kayak di Indonesia ya. Biasanya itu ada jinten,
ketumbar, kapulaga, cengkeh, kayu manis, bunga lawang, lada hitam, dan lain-lain ya. Nah, setelah semua bumbu ini kita koleksi gitu ya, kita dapat, kumpulkan, itu kita panggang. Biasanya dipanggang. Setelah dipanggang sampai aromanya keluar, itu dihaluskan ya. Sehingga ketika udah halus, itu masalahnya itu memiliki aroma yang kuat dan khas gitu. Nah, untuk orang-orang Indonesia, untuk kita ya, kalau kalian pertama kali ke India, seperti kasusku dulu, pertama kali pasti rasanya akan aneh dan rasanya itu terlalu kuat ya. Karena kan kalau di Indonesia itu kita udah terbiasa sama rasa rasa kayak kemiri, santan, gula, bawang-bawangan gitu ya. Rasanya juga nggak yang terlalu kuat gitu, rasanya lebih ke manis, gurih gitu ya. Tapi kalau di India itu masalahnya itu lebih cenderung rasanya itu perpaduan antara rasa hangat, rasa pedas, sedikit banget manis dan memiliki aroma yang kuat ya, harumnya itu kuat banget gitu. Em, Masalah itu juga udah beratus-ratus tahun ya, mungkin ribuan tahun gitu di India udah digunakan dan masalah itu bagian dari pengobatan tradisional juga. Jadi misalnya kalian punya masalah pencernaan itu biasanya pakai masala dan untuk menghangatkan badan juga itu biasanya pakai masala ya. Nah, jadi masalah di India itu bukan sekedar makanan soal makanan doang teman-teman, tapi itu soal perpaduan antara budaya, sejarah gitu ya, dan tradisi yang membuat masakan India itu unik, spesial dan khas gitu. Kalau kita di Indonesia sama ya, kita juga punya rempah-rempah kita sendiri gitu ya. Di India juga begitu. Jadi oke, ini dia pertanyaan terakhir tentang mengapa di India itu banyak banget yang makan pakai tangan atau misalnya kalau lagi masak gitu ya pakai tangan kayak di videoku misalnya ibu mertua itu goreng-gorengan pakai tangan langsung atau di pasar kalian lihat mereka pakai tangan langsung kenapa nggak pakai sendok gitu ya. Jadi di India itu ini udah pertama eh itu udah tradisi ya teman-teman. Udah tradisi bagian dari budaya di India itu makan pakai tangan turun temurun karena dipercaya kalau misalnya kita makan pakai tangan itu bisa kita rasanya langsung terhubung dengan makanan ya. Jadi kita bisa merasakan suhunya, merasakan teksturnya, merasakan konsistensinya gitu ya. Jadi lebih terkoneksi dengan makanan gitu ya secara tradisional gitu. Nah, selain dari segi budaya ya, kebiasaan makan pakai tangan itu juga karena lebih praktis aja gitu. Karena kan biasanya di India itu sama kayak di Indonesia, di sini tuh banyakan makanannya nasi sama roti. Roti nggak ada di Indonesia ya, tapi di sini tuh banyak makan roti. Bukan kayak roti di barat ya, tapi di sini rotinya itu dari tepung gandum bulat gitu ya, chapati kalau kalian pernah lihat. Jadi rotinya itu lebih praktis kalau pakai tangan, susah kalau pakai sendok ya karena rotinya harus dipotong gitu, ditarik terus dicelupin di kuah kari gitu ya. Dan karena kan di India tuh pakai kari ya, apa-apa pakai kari, harus ada karinya. Jadi akan jauh lebih efisien atau lebih praktis kalau pakai tangan dibandingin pakai sendok. Bukan karena di India nggak ada sendok ya, di sini sendok banyak, semua rumah punya sendok, ibu mertuaku sendoknya banyak, cuman emang lebih praktis aja pakai tangan. Begitu juga kalau masak, misalnya gorengan itu lebih enak gitu, takarannya itu bisa langsung diukur pakai tangan, eh, berapa banyak gitu ya, konsistensi dari adonannya juga itu bisa dilihat dari tangan kan kalau pakai sendok nggak cuman meraba-raba ya karena nggak langsung terasa di tangan kita gitu ya. Jadi di sini banyak yang lebih suka masak makan itu pakai tangan gitu. Beda sama di Indonesia juga ya, kalau di Indonesia kan kita banyak yang berkuah-kuah kayak sop gitu ya, soto. Kalau di sini tuh nggak ada soto, sop kayak gitu tuh nggak ada. Bahkan cara masak mie-nya aja tuh berbeda. Mie di sini tuh yang banyak kayak mie nyemek ya di Indonesia yang banyak-banyak gitu.
tapi nggak yang banyak kuahnya. Kalau di Indonesia kan mie soto kita punya kayak gitu ya. Itu di sini nggak gitu. Oke, teman-teman, kayaknya gitu aja ya pertanyaan yang bisa aku jawab. Ini udah panjang banget videonya. Semoga kalian gak bosen. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, tolong tulis di kolom komentar. Atau misalnya kalian memiliki opini atau pendapat yang berbeda, tolong koreksi aku juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah selalu nonton, udah selalu support, udah selalu kasih feedback. Uh, Semoga kalian semua sehat-sehat dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. Thank you for watching.